Baiklah, kita ketemu kembali dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Kuliah pertama dan yang kita bahas adalah pendahuluan. Sebelum sampai pada pembahasan, ini kami jelaskan bahwa buku pegangan yang kita pergunakan adalah buku bank dan lembaga keuangan lainnya oleh Dr. Kasmir, salah seorang dosen ITL Trisakti, penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta. Dicari edisi yang terbaru. Bank dan lembaga keuangan lainnya, kuliah ke-1, pendahuluan. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya. Dalam prakteknya, lembaga keuangan digolongkan ke dalam dua golongan besar, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Pengertian bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan oleh bank, di samping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman, juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan, simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Usaha bank lainnya adalah memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan pemberian pinjaman dan penghimpunan dana. Bank terdiri dari dua, yaitu Bank Sentral adalah Bank Indonesia yang kegiatan pokoknya adalah mencetak uang kartal, melakukan pengawasan terhadap pengoperasian bank, tidak melakukan kegiatan perbankan secara umum. Dan yang kedua adalah bank umum, adalah bank yang melakukan kegiatan operasional perbankan dan mencetak uang giral. Semua bank yang beroperasi adalah bank umum, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank BCA, Bank Mega, itu adalah termasuk dalam kategori bank umum. Fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. Karena itu ia disebut sebagai financial intermediary atau perantara keuangan. Peranannya adalah sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of services. Agent of trust, lembaga yang landasannya adalah kepercayaan. Orang percaya kepada bank sehingga mau menyimpan dananya ke bank itu, dan bank pun berlandaskan percaya kepada pihak yang memerlukan dana. Agent of development, lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan. Kegiatan ekonomi masyarakat di sektor moneter dan di sektor real tidak dapat dipisahkan, saling mempengaruhi. Kegiatan perbankan berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana sangat penting dalam proses pembangunan. Agent of services, lembaga yang menawarkan berbagai jasa keuangan dan bank. Jasa yang ditawarkan ini erat kaitannya
dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum berupa jasa pengiriman uang, jasa penagihan, jasa penitipan barang, pemberian jaminan, dan lain-lain. Lembaga keuangan lainnya selain bank, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan atau sejenisnya, dan terbatas kepada satu bidang kegiatan, misalnya perusahaan sewa guna usaha atau perusahaan leasing. Perusahaan anjak piutang, yaitu perusahaan yang membeli tagihan atau membeli piutang. Perusahaan asuransi, perusahaan pasar uang dan valuta asing, pasar modal, pegadaian, modal ventura, dana pensiun, kegiatan simpan pinjam, dan lain-lain. Lembaga keuangan sebagai financial intermediary. Lembaga keuangan, bank maupun lembaga keuangan bukan bank, adalah perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana dan atau masyarakat yang memerlukan dana. Masyarakat yang kelebihan dana dapat menyimpan uangnya dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito di bank, atau bentuk simpanan lainnya di perusahaan lembaga keuangan lainnya selain bank. Sementara masyarakat yang memerlukan dana dapat meminjam uang di bank dan atau barang di lembaga keuangan lainnya dalam bentuk pinjaman. Ini gambar tentang financial intermediary. Unit surplus adalah orang yang mempunyai kelebihan dana, menyimpan dananya di bank dan atau di lembaga keuangan, dan menerima income atau pendapatan. Di sisi lain, unit borrower yang membutuhkan dana lalu memproses untuk produksi dan mengembalikan ke bank beserta income-nya. Pentingnya bank dan lembaga keuangan lainnya. 1. Dapat menciptakan uang giral. Uang kartal 1 juta rupiah dapat tercipta uang giral 10 juta rupiah. Nanti kita lihat perhitungannya. Kedua, dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menggairahkan pasar. Harga sepeda motor 15 juta rupiah, kita dapat membeli motor hanya dengan 1 juta rupiah uang muka sebagai dengan perusahaan leasing. Ketiga, dapat membantu memberikan pencatatan transaksi keuangan. Kalau kita mempunyai rekening di bank, baik itu tabungan maupun rekening giro, semua transaksi tercatat di bank dan kita dapat mengetahui catatan-catatan perbankan itu. Keempat, dan lain-lain. Ini gambar uang kartal dan uang giral. Uang kartal diterbitkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Uang giral diterbitkan oleh Bank Umum dalam bentuk cek dan atau dalam bentuk kartu kredit atau kartu debit. Proses penciptaan uang giral. Bank umum dapat menciptakan uang giral. Misalnya bank menerima simpanan dari masyarakat dan atau dari pihak ketiga dalam bentuk simpanan giro. Karena bank menerima uang sebagai simpanan giro, maka bank memberikan lembaran cek dan atau biljet giro senilai simpanan itu kepada masyarakat dan atau pihak ketiga itu untuk mereka nanti mengambil uang.
Cek dan biljet giro itulah salah satu bentuk uang giral. Dengan uang tunai 1 juta rupiah, dapat tercipta uang giral 10 juta rupiah. Misalnya, Abdul menyimpan uang dalam bentuk simpanan giro sebesar 1 juta rupiah di Bank Nasional 1. Sebagai bukti bahwa Abdul memiliki uang sejumlah 1 juta di Bank Nasional 1, maka Bank Nasional 1 memberikan buku cek senilai 1 juta rupiah. Jadi kalau Abdul mau menarik uangnya di bank tersebut, Abdul dapat menuliskan jumlah nominal yang diinginkannya di dalam cek dan atau biljet giro itu. Selanjutnya Bank Nasional 1 akan menyisakan sebesar 10% dari dana tersebut, yaitu 100.000 rupiah sebagai cadangan likuiditasnya. Dan selanjutnya Bank Nasional 1 memberikan pinjaman kepada Badur sebesar 900.000 rupiah. Badur menyimpan uang dalam bentuk simpanan giro yang tadi dia terima dari bank itu 900.000 di Bank Nasional 2. Sebagai bukti bahwa Badur memiliki uang sejumlah 902.000 di Bank Nasional 2, maka Bank Nasional 2 memberikan buku cek senilai 900.000 kepada si Badur. Bank Nasional 2 juga menyisakan 10% dari dana tersebut, yaitu 90.000 sebagai cadangan likuiditasnya. Dan selanjutnya Bank Nasional 2 memberikan pinjaman kepada Cagur sebesar 810.000. Selanjutnya Cagur menyimpan uang dalam bentuk simpanan giro sebesar 810 di Bank Nasional 3. Sebagai bukti bahwa Cagur memiliki uang sejumlah 810.000 di Bank Nasional 3, maka Bank Nasional 3 memberikan buku cek senilai 810.000. Bank Nasional 3 akan menyisakan sebesar 10% dari 810.000 itu, yaitu 81.000 sebagai cadangan likuiditasnya. Dan selanjutnya Bank Nasional 3 meminjamkan uang kepada Danur sebesar 729.000. Danur menyimpan uang dalam bentuk simpanan giro sebesar 729 di Bank Nasional 4. Sebagai bukti bahwa Danur memiliki uang sejumlah 729.000 di Bank Nasional 4, maka Bank Nasional 4 memberikan buku cek senilai 729.000. Bank Nasional 4 akan menyisakan 10% dari dana tersebut sebesar 72.900 sebagai cadangan likuiditasnya. Dan selanjutnya Bank Nasional 4 meminjamkan uang kepada Eman sebesar 656.000. Dan begitu seterusnya. Dan begitu seterusnya dari uang sebesar 1 juta rupiah yang semula disimpan oleh Tuan Abdul di Bank Nasional 1, selanjutnya tercipta cek sebesar 1 juta rupiah dipegang oleh Abdul, cek 900.000 rupiah dipegang oleh Tuan Badur, cek 810.000 rupiah dipegang oleh Tuan Cagur, dan cek 729.000 yang dipegang oleh Tuan Danur. Jumlah cek yang beredar adalah 3.439.000. 1.000 ditambah 900
ditambah 810 ditambah 729.000. Ini bisa dihitung dengan rumus D sama dengan dikurangi buka kurung 1 dikurangi buka kurung 0,9 tutup kurung pangkat 4 dibagi 1 dikurangi 0,9 dikali 1 juta rupiah sama dengan 3.439.000. 4 turunan. Kalau mau 5 turunan pangkatnya 5, 6 turunan pangkatnya 6, dan seterusnya. Untuk lebih jelas dan Anda dapat memahami dengan benar dan tepat, ini adalah contoh soal dan jawabannya, yaitu soal apabila ditetapkan cadangan likuiditas perbankan 10%, maka berapa akan tercipta uang giral dari uang tunai 1 juta rupiah dan berapa tercipta uang giral untuk 4 turunan. Jawabnya adalah dari uang 1 juta rupiah akan tercipta uang giral sebesar 10 juta rupiah, yaitu presentasi 10% itu kita balik 100/10 dikali 1 juta sama dengan 10 juta. Uang giral yang tercipta sampai dengan 4 turunan kita pergunakan rumus D sama dengan 1 dikurangi buka kurung 09 tutup kurung pangkat 4 dibagi 1 dikurangi 0,9 dikali 1 juta rupiah sama dengan 3.439.000. Dan selanjutnya ini soal di bawah ini Anda kerjakan supaya Anda bisa lebih memahami, ya. Soalnya ada 3, 1, 2, 3, silahkan Anda kerjakan. Oke, baiklah, kuliah daring kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada kuliah daring berikutnya. Sekian dan terima kasih.